Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya sekaligus kembali bersama Anda dalam acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan. Banyak hal yang menarik untuk Anda dengarkan dan malam hari ini jelang Pesta Demokrasi tahun 2024 di tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Malam hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu tamu saya dari Partai Politik Golkar Sumatera Utara. Iya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, di sisi kiri saya sudah hadir ada Bang Irham Buana Nasution. Beliau ini adalah Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sumatera Utara. Pasti namanya udah gak asing ya, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bang Irham. Waalaikumsalam, selamat malam juga para pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Iya, kelihatannya sedikit capek ya Bang? Lumayan capek karena ini memang hari-hari yang penuh dengan kelelahan. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan membuahkan hasil ya Bang ya. Amin. Yang sesuai dengan harapan. Ya baik, sebelum kita berbincang tentang visi misi parpol dari Golkar Sumatera Utara, saya ingin mengetahui bagaimana persiapan dan kegiatan-kegiatan dari Bang Irham Buana Nasution. Apalagi kan sekarang ini Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sumut ya Bang. Benar. Nah, seperti apa nih Bang? Begitu padatnya kesibukannya. Ya, sejak ditetapkannya daftar calon tetap, baik itu untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga ketika telah dijadwalkannya masa kampanye bagi seluruh partai politik, maka Partai Golkar tentu menjadi bagian penting juga untuk memenuhi ketentuan itu. Partai Golkar sudah mencanangkan bahwa kita harus menang di pemilihan umum legislatif, kita juga harus menang di pemilihan umum presiden. Dan dalam rangkaian hari-hari belakangan ini, di masa kampanye yang sudah berlangsung sedemikian panjang ini, tentu Partai Golkar bersama dengan DPD Golkar Kabupaten Kota secara simultan dan terus-menerus telah melaksanakan kampanye. Dan kampanye ini dalam rangka untuk mengkonsolidasikan kekuatan Partai Golkar dari mulai akar rumput sehingga kemudian target provinsi maupun juga target nasional Partai Golkar bisa terwujud. Baik, jadi semakin dekat pesta demokrasi ini jangan sampai istirahat kurang ya Bang? Ya, memang istirahat harus kurang. Harus dong, resiko ya. Panjang tidur harus dikurangi. Kalau sebelumnya untuk bisa sehat 8 jam, sekarang tinggal tersisa 4 jam saja. Demi apa coba Bang Irham? Ini tentu untuk kepentingan seluruh rakyat Sumatera Utara. Baik. Kita ini ya bekerja di partai politik, kita ini kemudian bekerja di DPRD Sumatera Utara semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Baik, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Irham Buana Nasution tadi. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan kami. Nah, kira-kira kekuatan apa begitu yang bisa memenangkan hati rakyat nantinya? Partai Golkar ini kan salah satu partai yang punya pengalaman dalam mengelola kekuasaan. Partai yang terbiasa juga memimpin pemerintahan, baik itu menjadi presiden, wakil presiden, ketua DPR, ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga kabupaten kota. Kita pernah menduduki jabatan-jabatan itu dan itu kita berikan semata-mata untuk kepentingan rakyat, termasuk di Sumatera Utara. Secara bertahun-tahun dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, Partai Golkar adalah partai pemenang pemilu. Termasuk di 2019 yang lalu kami menduduki salah satu pimpinan di DPRD Sumatera Utara dan itu menunjukkan kecintaan rakyat terhadap Partai Golkar. Karena apa? Kami telah terbukti ya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara.
Ini yang juga akan kami wujudkan bersama menyongsong pemilu 2024 yang akan datang ini, yang tidak lebih dari 1 bulan ke depan. Kita akan melaksanakan pesta demokrasi tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Partai Golkar dengan seluruh kekuatan kader yang ada. Ya, tentu struktur Partai Golkar, ya, kami punya banyak ormas, kita punya banyak juga satuan-satuan mahasiswa, satuan pelajar, termasuk juga dengan seluruh struktur partai mulai dari tingkat akar rumput, desa, kelurahan, kecamatan, secara bersamaan ini bergerak dalam rangka pemenangan Partai Golkar. Baik, jadi kekuatan penuh dikerahkan ya Bang ceritanya ya. Sudah pasti. Jangan kasih kendor gitu. Jangan, karena memang Partai Golkar ya memang partai yang memang berkarya untuk kepentingan masyarakat. Baik. Pemirsa dan pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan bersama Partai Politik Golongan Karya Sumatera Utara. Masih dengan Bang Irham Buana Nasution, Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sumut. Nah, ini yang menarik dan seru, Bang Irham, ya kan? Masyarakat itu kalau mau milih gitu kan, rakyat itu kan harus jelas visi misinya, gitu. Kekuatan penuh udah dikerahkan, tapi ngapain aja kan gitu. Nah, jadi kita pengen tahu nih Bang Irham, seperti apa visi dan misi dari Partai Politik Golkar? Ya, Golkar itu ya tentu punya cita-cita. Partai Golkar itu sudah dideklarasikan sebagai partai yang bersifat kekaryaan. Partai yang kemudian dimaksudkan agar ya Golkar bisa sebesar-besarnya bermanfaat bagi seluruh rakyat. Salah satu program terpenting Partai Golkar itu adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Itu salah satu program terpenting Partai Golkar yang telah kami putuskan melalui berbagai musyawarah nasional Partai Golkar, termasuk di Sumatera Utara. Kita Sumatera Utara punya visi misi terpenting itu adalah bagaimana kemudian dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ditambah dengan provinsi yang ada, maka kemudian Partai Golkar bisa menyentuh langsung kepada kepentingan rakyat. Baik itu kepentingan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi kesejahteraan, dari sisi pelayanan, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana Partai Golkar memastikan rakyat Sumatera Utara bisa mendapatkan kemudahan dalam pendidikan. Baik, secara teoritisnya seperti itu Bang Irham ya. Faktanya juga. Nah, ini dia. Jadi saya pengen tahu faktanya yang seperti apa, Bang. Kita pengen tahu nih fakta yang sudah terjadi. Contoh yang paling bisa kami sampaikan memudahkan pendidikan. Sekarang ini dari 100 kursi anggota DPRD Sumatera Utara, 15 kursi terdiri dari Partai Golkar. Itu adalah sumber daya yang tentu akan kami maksimalkan untuk kepentingan rakyat di tiap daerah pemilihan. Kemudian kita juga punya kekuatan 184 anggota DPRD kabupaten kota di seluruh kabupaten kota yang ada. Kita punya lebih kurang 15 pimpinan DPRD di kabupaten kota. Kita punya lebih dari 12 orang kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun wakil bupati, wakil wali kota. Mereka inilah sebetulnya menjadi bagian penting untuk bagaimana caranya mensejahterakan rakyat. Artinya bukti-bukti itulah yang kemudian kami wujudkan sebagai salah satu cita visi misi Partai Golkar. Baik, memudahkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, begitu, yang sudah teraplikasi nih Bang selama ini oleh kader-kadernya sampai akhirnya pesta demokrasi 2024 ini nantinya. Ya, paling tidak ketika Ketua Golkar Sumatera Utara Pak Musa Rajeksa sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, kita kemudian menginginkan agar ada beasiswa bagi anak-anak kita di Sumatera Utara, dan itu tentu bagian penting juga dari program calon presiden wakil presiden yang diusung Partai Golkar. Dan tentu beasiswa itu sebagai salah satu bentuk dari upaya yang kita lakukan. Yang kedua,
Kemudian akses pendidikan itu kami wujudkan dalam bentuk bantuan sosial bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada, bagi sekolah-sekolah yang tidak layak, bagi anak-anak miskin yang tidak mampu, yang kemudian berkeinginan melanjutkan pendidikan. Bagi saya pribadi, misalnya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara yang hari ini dipercaya Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, juga melakukan hal yang sama. Pelayanan di bidang kesehatan, pemberdayaan bidang UMKM, dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Dan itu sudah kita wujudkan melalui bantuan pendidikan, bantuan peralatan, termasuk beasiswa. Itu sudah terlaksana semua ya? Baik, jadi kan kalau misalnya masyarakat sekarang ini kan kita concern ke kesehatan begitu, ekonomi masyarakat, kemudian juga pendidikan begitu Bang ya, edukasi. Baik, kalau visi misi Partai Golkar sudah sangat begitu jelas, lalu ada program unggulan yang tentunya ditawarkan dong. Ya. Nah, untuk memenangkan Pesta Demokrasi 2024 ini, seperti apa program unggulan yang ditawarkan Partai Politik Golkar khususnya Sumatera Utara? Yang paling penting bagi kami sekarang ini adalah pembinaan dan pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat. Karena kita tahu itulah sumber utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dalam rangka untuk bisa bagaimana anak-anak mereka bersekolah. Maka salah satu fokus perhatian kita itu adalah bagaimana kemudian pemberdayaan UMKM itu bisa berjalan. Sekarang ini kemudian kita ya selama bertahun-tahun sudah melakukan pendampingan terhadap UMKM, dan hampir 90% pelaku usaha UMKM itu adalah perempuan, ibu-ibu, emak-emak kita semuanya, yang kemudian itu yang kami lakukan berpuluh-puluh tahun ini. Karena dengan cara itulah pintu masuk bagi kita untuk bisa juga ya bisa memahami bagaimana kondisi yang dialami oleh masyarakat itu. Baik, dengarnya emak-emak, bapak-bapaknya pada kemana ya Bang? Ya, karena bapak-bapaknya Bapak-bapak pada kemana kerja ini? formal, tapi emak-emaknya inilah yang sekarang sebetulnya menjadi stimulan. Iya, Ya, faktanya memang begitu loh Bang. Betul. Ya, makanya ada istilah the power of Emak-emak. mama, nggak the power of bapak-bapak. Ini bapak-bapak jangan kalah dong sama mama. Baik, itu salah satu program unggulan gitu ya. Ada pendampingan terhadap pelaku UMKM gitu, peningkatan kesejahteraan, dan nantinya ada beasiswa juga untuk kemudahan pendidikan. Banyak hal yang memang termasuk kesehatan Bang. Ini kan Termasuk banyak kesehatan. keluhan masyarakat tentang layanan-layanan Bang yang menggunakan itu tadi produk jaminan kesehatan itu Bang. Jadi bagaimana sih tanggapan Golkar terhadap hal ini, dan ini menjadi konsentrasi juga enggak sih untuk memenangkan pemilu nantinya? Kader Partai Golkar itu khususnya yang sekarang ada di parlemen ya, DPRD provinsi, DPR RI maupun juga DPRD kabupaten kota, salah satu program terpentingnya juga adalah layanan kesehatan gratis. Layanan Sudah berapa lama itu? sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Saya sendiri misalnya, Iya. ya, saya kan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Partai Golkar. Kita bersama-sama dengan Kanwil BPJS Provinsi Sumatera Utara, dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, itu punya layanan BPJS gratis. Ini sudah saya kerjakan secara berkesinambungan, dan itu memberi kemudahan bagi warga masyarakat di Sumatera Utara untuk bisa menggunakan BPJS itu dimanapun di wilayah Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, layanan rumah sakit gratis. Layanan rumah sakit gratis ini kami kerjasamakan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kita ya, ini juga sebagai informasi kepada seluruh rakyat Sumatera Utara, kepada warga Kota Medan pada khususnya, bagi mereka siapapun itu, baik yang telah memiliki BPJS, yang belum memiliki BPJS, atau BPJS-nya tertunggak, silakan sampaikan informasinya kepada Partai Golkar, khususnya kepada saya, karena saya tentu punya tanggung jawab besar juga ya terhadap warga Sumatera Utara mendapatkan layanan kesehatan gratis. Kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara atau yang bekerja sama
dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita punya Adam Malik, kita punya Pirngadi, kita punya Murni Teguh kerjasamanya dengan rumah sakit lainnya. Itu tidak dipungut biaya apapun. Ya, alias gratis sampai sembuh kita layani. Baik, luar biasa. Kalau bicara layanan kesehatan gratis, kita senang dengarnya gitu ya Bang ya. Pokoknya yang namanya gratis kita senang. Makan gratis aja kita senang ya Bang ya. Apalagi subsidi ya. Apalagi subsidi. Potongan ongkir lagi Bang. Oke, baik. Jadi Bang, sebelum kita break sejenak nih, kalau masyarakat ini Sumatera Utara bahkan seluruh Indonesia mendengar siaran kita melalui RRI Digital, Bang Irham, gimana caranya Pak Irham, Bu Nana Sution, kami ingin mendapatkan layanan rumah sakit gratis yang Bapak sampaikan tadi. Apakah ada syarat dan ketentuan Pak yang harus kami lengkapi? Nggak ada, ya. Makanya itu sebagai wujud dari komitmen Partai Golkar dalam rangka membantu masyarakat. Sebagai bentuk komitmen saya, pimpinan DPRD, dalam rangka memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat. Tidak ada syarat apapun. Ya, yang penting dia warga Sumatera Utara atau warga Medan, nanti boleh menghubungi kami setiap waktu, setiap saat. Insya Allah saya akan bantu dengan segala kemampuan yang ada. Baik, kalau jomblo dulu ya Pak? Boleh. Baik, semakin seru obrolan kita dalam acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan, dan kami break sejenak, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Teman lama dipertemukan lewat sosial media, dipererat dengan silaturahmi, terus dipisahkan dengan pilpres dan beda pandangan. Wah, miris sekali meme di media ini.
Kita nggak seperti itu kan, bosku? Pilihan boleh beda, persatuan tetap dijaga. Ya, Anda kembali bersama kami dalam acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan, dan terima kasih pemirsa serta pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sumut, Bang Irham Buana Nasution. Sudah jelas visi misinya, program unggulannya, dan tadi kita masih gantung sedikit ya Bang ya tentang layanan kesehatan gratis yang menjadi prioritas juga bagi Parpol Golkar Sumatera Utara. Ya. Nah, kalau ingin mendapatkan layanan kesehatan gratis, datang atau bisa menghubungi kemana nih Bang gitu? Ya, setiap warga Sumatera Utara dimanapun berada di 33 kabupaten kota, khususnya kota Medan, karena kebetulan daerah pemilihan saya kota Medan. Ya, silakan nanti menghubungi saya, ya, Pak Irham Buana Nasution. Nomor saya boleh dicatat di nomor 0822 72970805, atau boleh datang ke DPD Golkar Sumatera Utara, atau boleh datang juga ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan segala kemampuan yang ada akan kita layani, akan kita rujuk ke rumah sakit yang memang layak membantu untuk itu. Baik, ini nanti pelayanan maksimal kan Bang? Pelayanan maksimal, tidak ada biaya apapun, karena itu wujud dari tanggung jawab Partai Golkar Sumatera Utara. Karena biasanya kadang-kadang nih Bang, ketika dihubungi, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Begitu. Boleh WA saya, ya, karena nomor telepon Ini dari itu, masyarakat gitu ya, Bang? itu aktif 24 jam. Luar biasa. Boleh ber-WA dengan saya, sehingga kemudian kami bisa rujuk. Karena baru-baru ini saja ada warga Kota Pematang Siantar yang akibat kecelakaan lalu lintas tidak bisa kemudian dirawat di Pematang Siantar, kemudian mohon dukungan dari Golkar Sumatera Utara melalui saya, dan kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Baik, jadi siap siaga 24 jam untuk informasi-informasi dan layanan keluhan dari masyarakat Sumatera Utara. Tidak saja di bidang kesehatan, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Karena Partai Golkar adalah partai terdepan untuk rakyat Sumatera Utara. Baik, jadi pendengar pemirsa, tidak ada istilah nomor yang Anda tuju sedang sibuk, tapi nomor yang Anda tuju sedang menuju Anda, gitu ya kan. Jadi langsung ditanggapi ya, fast Insya respon. Allah secepatnya akan kita tanggapi. Iya, karena kan sekarang zamannya harus gerak cepat. Gerak cepat. Apalagi kan sasarannya kaum muda juga ya, Golkar. Benar. Gimana nih? Ya, bahwa anak-anak muda kita ini anak-anak muda yang sebetulnya sadar akan politik, sadar akan hak dan kewajibannya, dan mereka paham siapa ya tokoh-tokoh, siapa partai yang memang harus dipilih. Dan Partai Golkar adalah partai tengah, partai kader, partai yang memang sekarang ini sedang melakukan ya penguatan-penguatan di bidang anak muda. Penguatan di bidang anak muda. Bidang apa aja itu? Mau tahu ya Bang? Kita banyak program di bidang pemilih-pemilih milenial. Misalnya adalah kita punya lembaga namanya Golkar Institute. Golkar Institute itu adalah satu lembaga pendidikan demokrasi dan politik yang dikelola oleh Partai Golkar, dan saya pikir partai politik lain belum ada, dan itu sebagai bentuk kawah candra di mukanya Partai Golkar untuk melahirkan kader-kader muda Partai Golkar yang paham demokrasi, politik, dan kemudian itulah menjadi pemimpin, baik itu sebagai kepala daerah, sebagai anggota DPRD maupun juga anggota DPR RI. Dan itu yang kemudian sudah kami lakukan bertahun-tahun. Oke, dan tetap konsisten ya sampai sekarang. Sampai saat ini, bahkan ini mungkin sudah angkatan yang sekian puluh kalinya. Siapa aja yang boleh tergabung dalam sekolah politik yang dulu? Siapa saja boleh, bukan harus kader Partai Golkar. Siapa saja anak-anak muda yang memang berminat untuk belajar tentang sosial, ekonomi, politik, boleh kemudian ikut seleksi Golkar Institute, pendidikan singkat Partai Golkar, yang setelah itu kemudian bisa kita bangun jaringan dengan dunia kerja. Oke, baik. Jadi sekolah politik ini siapa saja boleh? Tidak ada ketentuan batas usia, Bang? Ya, tentu adalah batas usia pemilih. Ya, batas usia pemilih, anak-anak remaja kita boleh bergabung di Golkar Institute. Sampai maksimal? Dia sampai biasanya ya usia sekitar 40-an tahun. Nah, yang 50 tahun ke atas mohon maaf ya, gitu ya.
Mohon maaf sekali nggak bisa gabung ya. Udah 50 kan. Baik. Itu bentuk. Karena sasarannya anak muda ya, namanya Iya. kader ya kan. Kalau situ mah udah keder. Oke, luar biasa Bang Ilham Buana Nasution. Itu adalah hal-hal yang memang diperjuangkan oleh Partai Golkar, Benar, gitu. benar. Nah, itu terkait sasaran tadi anak muda ya, Bang. Ya. Karena kan sebagian besar itu sekarang tuh mendominasi, angkanya lebih tinggi adalah pemilih pemula. Dan nanti Ya. kita sasarannya targetnya seperti apa, Bang? Tapi saya ingin tahu nih yang akan diperjuangkan untuk daerah pemilihan Sumatera Utara nih, Bang, seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan bahwa Sumatera Utara ini untuk DPR RI kan terbagi menjadi 3 daerah pemilihan. Ada Sumut 1, Sumut 2, dan Sumut 3. Untuk DPRD Sumatera Utara ada 12 daerah pemilihan. Kemudian untuk DPRD Kabupaten Kota itu mungkin ada ratusan daerah pemilihan. Target Golkar Sumatera Utara di pemilu legislatif 2024 adalah menang pemilu. Bagaimana bentuknya menang pemilu? Kita targetkan untuk DPR RI itu dari 3 daerah pemilihan sekurang-kurangnya 7 kursi. Kalau hari ini kami hanya 4 kursi, berarti nanti ada pertambahan signifikan 3 kursi menjadi 7 kursi. Untuk DPRD Sumatera Utara, target kita 20 kursi. Yang sekarang 15 kursi, berarti ada pertambahan 5 kursi. Tujuannya apa? Dengan Golkar mendapatkan 20 kursi, maka Golkar bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang tahun 2024 juga akan melaksanakan pilkada. Kemudian untuk DPRD Kabupaten Kota, dari 184 kursi hari ini target kami 200 kursi, sehingga kemudian kami bisa paling tidak 15 kabupaten kota kita menjadi ketua DPRD Kabupaten Kota. Baik, ya. Kalau tadi kita bicara tentang layanan publik ya, Ya. Semuanya sudah dijelaskan di awal. Dan sekarang saya ingin tahu, Bang Ilham, rencana kerja strategi partai politik untuk pengembangan potensi daerah, Bang. Ya. Baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya untuk kedepannya, Bang. Ya, Partai Golkar itu kan partai yang telah terstruktur secara sistematik. Pada tingkat akar rumput kami ada yang disebut dengan Pokar Partai Golkar. Kita punya karakter des Partai Golkar. Kemudian kita punya perempuan Partai Golkar. Kita punya pengajian Al-Hidayah Partai Golkar. Kita punya AMPG untuk anak muda Partai Golkar. Kita punya mahasiswa beringin Partai Golkar. Kita juga punya AMPI, ada yang mendirikan Kosgoro, Soksi, dan MKGR. Semuanya ini adalah kekuatan terpenting Partai Golkar dalam menggerakkan potensi daerahnya masing-masing. Kader-kader Partai Golkar itu kemudian memang harus bisa merebut menjadi kepala daerah atau menjadi DPRD Kabupaten Kota. Karena dengan cara itulah kemudian Partai Golkar bisa mengembangkan potensi daerah, baik itu potensi bidang ekonomi, kepariwisataan, kemudian potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya. Makanya kemudian Partai Golkar itu adalah partai yang terbiasa mengelola kekuasaan, partai yang terbiasa berkuasa. Tidak pernah kemudian Partai Golkar itu berada di luar pemerintahan. Begitu. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada, acara Dialogis Pemilu 2024 masih terus berlangsung. Luar biasa, jadi Anda bisa mendengarkan pemaparan penjelasan ya seperti apa, karena memang kita hadir di sini, Bang Ilham. Siapa saja ya peserta dari Pesta Demokrasi 2024 ini nantinya untuk menyuarakan segala sesuatunya agar meyakinkan rakyat, karena memang nggak cuma kami yang diyakinkan gitu ya. Rakyat juga perlu, ya nggak Bang? lebih hebat lagi loh, ya nggak Bang? Nah itu agak dia, berbeda meyakinkan kamu dengan meyakinkan rakyat. iya, kalau meyakinkan kamu cukup dengan bunga gitu ya. Meyakinkan rakyat tidak hanya dengan kata-kata ya, Betul. tapi dengan fakta, Bang Ilham gitu ya. Dengan kerja nyata gitu. 5 menit lagi. Oke, luar biasa nih. Bang Ilham semakin muda karena sasarannya juga anak muda ya Bang ya. Ada kesulitan nggak Bang dalam mengatur strategi? Oh iya ya, kelihatan ya. Kelihatan umurnya memang 25 ditambah 35.
Oke, ada kesulitan tidak untuk target? Ini kan sebuah strategi dari parpol itu sendiri, yaitu Golkar Sumatera Utara. Ya. Kesulitan dalam menyasar ke anak-anak muda ini, Bang, gitu. Karena kadang-kadang anak muda ini kan tipikalnya yang kebanyakan juga ya, nggak semuanya, tapi aduh cuek gitu. Nah, terkesan cuek gitu. Itu gimana ini? Sebetulnya segmentasi anak muda ini ya itu mudah didekati. Anak muda itu kan juga mudah diajak berdialog. Yang paling penting bagaimana caranya kemudian kita bisa bicara, ya, bisa meyakinkan, bisa kemudian duduk pada ruang-ruang anak muda itu. Tidak kemudian kita paksakan kepada mereka untuk menentukan pilihan, tapi bagaimana caranya kemudian mereka paham bahwa anak-anak muda sekarang inilah ya saatnya akan memimpin Indonesia di 2045. Karena kalau kemudian anak muda meninggalkan politik, anak muda kemudian tidak paham demokrasi, maka kemudian ruang-ruang politik dan demokrasi itu diisi oleh kalangan-kalangan mereka yang tidak baik. Kita tentu berharap anak muda lah yang mengisi itu semuanya. Makanya kemudian Partai Golkar menempatkan anak muda sekarang ini sebagai pilihan utama. Baik itu pilihan utama di pilkada, pilihan utama di pilpres, ya, kemudian pilihan utama untuk menjadi caleg DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Karena dengan cara itulah kemudian segmentasi anak muda itu bisa kita ajak ya untuk memilih Partai Golkar. Baik, di sisa waktu yang kita punya, Bang Irham, sekolah politik tadi siapa aja boleh ikut, Ya. begitu, dengan batas maksimum usia ya. Benar. Kemudian ini ada kuotanya nggak, Bang? Ada. Oh, ada berapa, Ya. Bang? Jadi setiap angkatan untuk bisa bersekolah di Golkar Institute itu maksimal seluruh Indonesia, karena itu memang pendidikan politik nasional Partai Golkar itu lebih kurang sekitar 50 sampai 100 orang. Setiap angkatan. Ya. Setiap angkatan, dan kemudian nanti di dalam 1 tahun mungkin ada sekurang-kurangnya itu 3 atau 4 angkatan. Begitu. Baik. Jadi itu boleh saja siapa, dan setiap saat itu biasanya pendaftarannya terbuka. Kita umumkan ke anak-anak muda, dan kemudian tidak ada biaya apapun karena seluruh pendidikan itu ditanggung oleh Partai Golkar. Nah, kalau ada anak muda yang bertanya, ngapain sekolah politik gitu di Golkar apa tadi? Golkar Institute. Institut. Apa yang bisa aku dapat, Bang? Kan gitu kalau orang Medan bilang. Ya. Aku bisa dapat apa kalau sekolah di situ gitu. Yang pasti Sasarannya apa pertama, nih, targetnya? anak muda akan bisa membangun jaringan nasional. Ya, karena sekarang ini jaringan itu, pergaulan itu menjadi sangat penting. Karena yang akan kemudian diundang itu bukan sembarang anak muda. Anak-anak muda yang memang punya ya masa depan yang kita harapkan lebih baik lagi dari anak-anak muda sekarang. Yang kedua, mereka juga akan jumpa dengan tokoh-tokoh nasional. Mereka juga akan kemudian diajak untuk berkunjung ke ya kementerian-kementerian atau ke lembaga-lembaga nasional. Sehingga itulah perlu bangunan jaringan itu yang kemudian mereka diharapkan nanti akan bisa membangun jaringan baru untuk dunia kerjanya. Baik. Nah, untuk yang terakhir nih, Ya. Bang Ilham, tadi kita udah bicara skala Sumatera Utara nih, Ya. Bang, ya, di masyarakat Sumut yang mendengarkan program acara kita di malam hari ini. Upaya nyata Partai Golkar, Bang, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sumut di tingkat nasional. Ya, tentu itu bisa dilakukan melalui anggota DPR RI kita. Sekarang ini anggota DPR RI dari Sumatera Utara itu 2 diantaranya adalah ketua komisi. Ya, 1 ketua komisi 1 itu di bidang pertahanan nasional, yang kedua yaitu ketua komisi 2 itu bidang politik, kemudian pemerintahan, itu semuanya itu adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara. Artinya merekalah perpanjangan tangan rakyat Sumatera Utara yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat Sumatera Utara di DPR RI. Makanya kita harapkan ke depannya dari 4 anggota DPR RI ini kami bisa tambah 7 anggota DPR RI, sehingga diharapkan kemudian semakin banyak aspirasi itu bisa dikembalikan lagi ke Sumatera Utara. Baik, ya. Closing statementnya Bang Irham Dwi Nasution. Ya, rakyat Sumatera Utara yang saya cintai, bahwa sebentar lagi tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kami dari Partai Golkar mengajak seluruh rakyat Sumatera Utara untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara dan memilih Partai Golkar agar Partai Golkar bisa memperjuangkan, bisa mewujudkan dalam rangka pembangunan Sumatera Utara. Baik, terima kasih Bang, luar biasa. Yang Terima pastinya kasih, sama-sama. sehat, sukses selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Allah. Amin ya. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Medan dimanapun Anda berada, sampai di sini acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan bersama dengan Partai Politik Golkar Sumut, Bang Irham Buana Nasution, Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sumut. Akhirnya saya Asma Lubis mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Pemilu 2024.